Login dan register pada Laravel. Pada tutorial ini kita akan belajar bagaimana membuat login dan register di Laravel. Laravel telah menyiapkan perintah PHP Artisan untuk membuat login atau sistem autentikasi dengan Laravel. Tidak hanya itu, Laravel juga telah menyiapkan file migration untuk membuat tabel user. Jadi bisa langsung kita migrate untuk membuat tabel user. Jadi nantinya pada sistem login dan register yang akan kita buat ini, user bisa mendaftarkan akun dirinya. Setelah mendaftar, user bisa melakukan login. Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya. Persiapan project. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah mempersiapkan project Laravelnya. Nah, pada tutorial membuat login dan fitur register Laravel ini, saya membuat sebuah project baru, Laravel baru dengan nama Laravel Co. Silakan nonton tutorial sebelumnya untuk mempelajari cara membuat project Laravel. Nah, kita akan membuat project Laravelnya di dalam folder htdocs. Oke, kita buka terminal atau cmd. Tapi awalnya itu pastikan teman-teman mempunyai koneksi internet. Kemudian kita buka terminal. Nih, kita pilih command prompt. Lalu kita ketikkan cd, kemudian ada cd exam, kemudian cd htdocs, kemudian ketik composer, spasi create script project, prefer this kasih Laravel, kemudian Laravel Co. Oke, seperti ini. Nah, kita klik enter. Oke, kita tunggu. Ini internet saya lambat. Bilang ya, kita tunggu ya teman-teman. Oke, setelah ditunggu akhirnya selesai di download. Untuk pembuatan project baru dengan nama Laravel itu, kita coba cek di data C exam dengan htdocs. Nah, di sini sudah ada Laravel Co. Kita tutup saja. Nah, setelah selesai melakukan instalasi Laravel, selanjutnya kita lakukan beberapa pengaturan database pada project Laravel yang baru kita install. Oke. Kita
buka PHP admin, kita buat database baru dengan nama Laravel. Kita klik pada database, kita buat database baru dengan nama Laravel. Oke, kemudian kita create. Nah, di sini sudah ada. Nah, setelah membuat database, kemudian kita buka file.env, kita buka Visual Studio, lalu kita add folder to workspace. Di sini Laravelku kita tambahkan ke workspace kita. Kemudian pada file.env-nya yang ada pada direktori paling luar di sini. File ini kita dalam project Laravel. Nah, pada file ini kita akan melakukan pengaturan koneksi database. Oke, sini koneksi database-nya. Yang ini. DB database-nya kita ketik Laravelku, root dari password juga root. Oke, seperti itu. Nah, silakan teman-teman sesuaikan dengan username dan password MySQL teman-temannya. Jangan lupa untuk mengisi nama database yang akan kita gunakan juga pada file.env tersebut. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan membuat tabel untuk user yang akan melakukan register dan login. Nah, perhatikan pada folder migration, Laravel sudah menyediakan file migration untuk membuat tabel user untuk kita. Oke, sekarang kita lihat ke migration. Di sini. Nah, di sini ada user, password. Oke, kita klik pada tabel user ini, create user migration ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel untuk user yang akan melakukan register dan login. Perhatikan pada folder migration di sini. Laravel sudah menyediakan file migration untuk membuat tabel user untuk kita. Nah, secara default, Laravel akan membuatkan kolom ID. Ini, Laravel akan membuatkan kolom-kolom ini, yaitu kolom ID, name, email verifikasi, password, remember token, create add, dan update add. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir, pasti teman-teman bertanya kolom email verified add buat apa. Nah, kita akan membahas pada tutorial sebelumnya untuk email verification ini. Oke, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman sudah paham. Selanjutnya kita migrate untuk membuat tabel user menggunakan perintah PHP Artisa. Oke, di sini kita klik Ctrl C. Kita cd
Di sini kita ketik PHP Artisan migrate. Oke, kemudian klik enter. Oke, tekan enter. Oke, jika sudah selesai, sekarang tabel user sudah dibuatkan oleh Laravel. Sekarang kita coba klik di Laravelku. Nah, jika teman-teman lihat pada layar, Laravel juga membuatkan tabel password reset. Ini untuk kita. Oke, tenang, kita akan membahas ini pada tutorial selanjutnya. Untuk sekarang kita fokus saja dulu pada tabel user yang akan kita gunakan dalam pembuatan fitur register atau pendaftaran user dan login. Ya, klik pada user, strukturnya. Nah, sampai di sini proses persiapan database sudah selesai. Kita lanjut ke proses membuat fitur register dan login pada Laravel. Nah, sekarang kita siap untuk masuk ke proses pembuatan login dan register dengan Laravel. Nah, untuk membuat login atau register pada Laravel, kita bisa mengetikkan beberapa perintah di terminal, yaitu kita bisa kita ketikkan composer require Laravel garing UI, kemudian kita ketik enter. Oke, kita tunggu. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita jalankan perintah PHP Artisan berikut untuk membuat login dan register pada Laravel. Kita ketikkan PHP Artisan UI bootstrap strap auto. Nah, oke, kemudian enter. Oke, setelah seperti ini kita buat lagi. Karena kita di sini menggunakan bootstrap, maka kita harus mengcopy file bootstrap ke dalam project Laravel kita. Oke, caranya kita add folder to workspace, kita ambil dari kuliah web, kita add, kemudian kita lihat di bootstrap config, kita lihat di public CSS dan JS, kita blok keduanya, dan kita copy, lalu kita masuk ke sini, kita pastikan masuk ke project Laravel kita yang baru, lalu kita pastikan ke public. Oke. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke layout, kita ke view,
layout, kita klik di app.date.php. Di bagian scriptnya kita tambahkan public slash, kemudian di bagian stylenya kita tambahkan public slash. Oke, sekarang coba kita jalankan PHP Artisan server. Terbuka Chrome, kita ketikkan localhost 8000, kita enter. Nah, sini sudah ada menu login, kita klik. Tampilannya masih seperti ini, register. Tampilannya juga masih seperti ini. Kemudian teman-teman bisa lihat script yang ini. Ini saya copy, kemudian saya letakkan di style di bagian bawah ini. Ctrl V. Ya, seperti ini. Dan kita coba buka. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat ada error di sini. Saya coba hapus yang ini. Saya hapus. Dan kita coba lagi, kita refresh. Ya, dan ternyata berhasil ya teman-teman. Jadi kita tinggal ketikkan ini kita ke register. Ketikkan name Urbanus, email, password 140.500 KS. Oke, 140.500 KS. Register. Sini saya sudah login, hanya pada tombol ini yang logoutnya belum jadi. Oke, sekarang kita mau munculkan tombol logoutnya. Kita ke Bootstrap Components, lalu di drop down sini kita cari navbar drop down, kita ambil script yang ini. Oke, kita salin, lalu kita ke sini, kita cari yang ini, drop down ini, bagian bawahnya ini kita hapus dan kita paste sini. Oke, sekarang coba kita sini, kita refresh lagi.
Backgroundnya masih belum. Oke, jadi teman-teman, error tadi itu saya lupa menambahkan tanda petik di sini, dan setelah ditambahkan dan juga penambahan item ini, ada script yang ini, maka ketika dijalankan maka bisa ada menu logoutnya. Oke, sekarang kita coba login. Progress login guys, kita login. Oke, logout. Oke, jadi sekian tutorial login dan register di Laravel. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Reset password Laravel via email. Nah, untuk persiapan project, langkah pertama kita akan mempersiapkan project Laravel kita terlebih dahulu. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita akan membuat database dan tabel-tabel yang dibutuhkan. Nah, di sini saya membuat database dengan nama Laravel. Kita atur konfigurasi database Laravelnya pada file.n. Di sini silakan teman-teman sesuaikan dengan database teman-teman. Oke, setelah selesai, selanjutnya kita membuat autentikasi pada Laravel. Nah, untuk membuat sistem autentikasi atau login sudah dijelaskan sebelumnya pada tutorial membuat login dan register. Nah, selanjutnya kita akan langsung belajar bagaimana membuat fitur reset password atau fitur lupa password via email. Nah, sebenarnya segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan lengkap oleh Laravel. Hanya saja sistem kita belum bisa mengirimkan email konfirmasi reset password secara otomatis ke klien atau user, karena kita belum menghubungkan project kita dengan mail service. Untuk itu kita perlu SMTP server. SMTP digunakan untuk mengirim komunikasi ke server dan untuk mengirimkan email ke penerima. Nah, untuk percobaan kita bisa menggunakan mailtrack.io secara gratis. Oke, kita langsung ke browser kita. Teman-teman ketikkan mailtrack.io. Kemudian teman-teman pilih sign up for free. Kemudian sign up with your email. Di sini kita ketikkan emailnya. Passwordnya. Masak. Oke. Sekarang kita cek email konfirmasi. Kita buka email kita. Nah, di sini teman-teman klik confirm my account. Oke, sekarang kita masuk, kita login.
Itu saja. Nah, situs Mailtrap ini adalah situs fake SMTP server untuk percobaan. Kita bisa menggunakan Mailtrap untuk membuat simulasi percobaan, pengiriman dan penerimaan email pada saat proses pengembangan aplikasi atau website, sebelum akhirnya aplikasi atau website kita benar-benar dipublish. Nah, sekarang teman-teman klik pada show credentials. Nah, di sini terdapat SMTP servernya. Nah, username dan password inilah yang akan kita masukkan ke project Laravel kita. Ini username dan password ini semuanya ini yang akan dimasukkan ke project Laravel kita untuk menghubungkan project Laravel dengan Mailtrap. Oke, caranya seperti ini. Kita buka file.env, kita cari mail. Oke, ini. Kemudian hostnya ini kita ambil dari ini, kita salin. Kemudian portnya kita ambil yang ini. Lalu username-nya ini. Password Nah, setelah ini kita cari URL-nya, kita tambahkan di sini /8000. Nah, dan teman-teman tidak perlu melakukan pengaturan ini jika teman-teman mengakses project Laravel-nya langsung melalui localhost atau HTTP localhost Laravelku public. Nah, sekarang fitur reset password telah siap digunakan. Karena saya ingin mengakses project Laravel saya melalui localhost 8000, maka saya jalankan projectnya dengan perintah berikut. Sebelumnya kita aktifkan dulu PHP Artisan. Oke, kita langsung ke sini. Kita buka localhost 8000. Nah, di sini kita klik menu login. Lalu kita klik menu forgot password. Terus kita masukkan emailnya yang sudah didaftarkan tadi. Kita klik send password reset link. Oke, di sini ada pesan error, cannot send message without a sender address. Artinya kita tidak bisa mengirim pesan tanpa ada alamat penerima. Seperti itu. Jadi kita ke file.env kita cari mail tadi, mail from address. Sini kita ketikkan nama email kita yang kita daftarkan di
mail thread, yaitu email.com. Oke, sekarang kita coba kembali, kita klik sign password ya setting. Nah, ini ada pesan we have emailed your password recently. Oke, sekarang kita coba ceknya di mail thread. Nah, di sini sudah ada pesan masuk. Oke, jadi nanti tampilannya seperti ini. Kita tinggal klik reset password, lalu new password. Di sini your password has been reset. Oke, kita logout, lalu kita login ulang pakai password baru kita. Login dan berhasil. You are login. Nah, selesai sudah teman-teman cara membuat reset password melalui email dengan menggunakan mail thread di Laravel. Bukan cuma digunakan untuk percobaan pengiriman email reset password, mail thread juga bisa kita gunakan untuk membuat percobaan pengiriman email, broadcast, notification, dan lain-lain. Ingat, mail thread hanya sebagai tempat percobaan pengiriman email dari sistem kita. Setelah nantinya aplikasi atau website kita dipublish, maka kita bisa menggunakan SMTP server lainnya seperti Gmail atau server teman-teman sendiri. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Encrypt dan decrypt Laravel. Encrypt dan decrypt yang dalam bahasa Indonesianya adalah enskripsi dan deskripsi merupakan proses untuk menyamarkan data dengan menggunakan algoritma. Laravel sendiri sudah menyediakan fitur untuk membuat proses enkripsi dan deskripsi. Enkripsi Laravel menggunakan OpenSSL untuk menyediakan enkripsi AES-256 dan AES-128. Dengan fitur encrypt dan decrypt dari Laravel ini, bisa kita gunakan untuk membuat enskripsi berbagai data termasuk membuat enskripsi URL, website atau sistem yang teman-teman buat. Nah, salah satu kegunaan enkripsi dalam pembuatan aplikasi. Jadi kita bisa menyamarkan atau merahasiakan data yang bersifat sensitif agar tidak mudah terbaca ke publik. Nah, untuk mulai mengikuti tutorial cara membuat enkripsi dan deskripsi dengan Laravel, silakan teman-teman perhatikan pembahasan berikut. Sebagai contoh, kita buat sebuah controller baru dengan nama terserah teman-teman. Di sini saya membuat controller dengan nama PHP Artisan Make Controller controller. Nah, setelah membuat controller, sekarang buka pengaturan root
Laravel dan buat root baru seperti berikut. Kita buat root baru, kita ketikkan root get buka kurung enkripsi, koma, nah di sini kita menggunakan metode enkripsi. Oke, jangan lupa tanda titik koma. Oke, root di layar bertujuan untuk membuat URL enkripsi dan akan menjalankan metode atau function enkripsi dalam controller pada saat URL tersebut diakses. Nah, selanjutnya kita buat metode enkripsi dalam controller. Kita buka controller ini, kemudian kita ketikkan di sini use Illuminate support facades script. Koma, lalu di dalam kelasnya ini ada public function enkripsi, buka kurung enter. Di sini ada variabel encrypted sama dengan crypt 2.2 encrypt string kurung tanda petik belajar Laravel di Steam window buka koma enter. Kemudian ada variabel decrypted sama dengan crypt 2 decrypt string buka kurung variabel encrypted koma enter lagi. Sebelumnya ada echo tanda petik hasil enkripsi 2 titik variabel encrypted.
koma, di row-nya lagi ada echo where titik koma, ini lagi ada echo where koma, kita enter lagi, sini ada echo hasil deskripsi titik variable decrypted. Oke, seperti ini. Nah, perhatikan pada contoh penggunaan fungsi encrypt dan decrypt di layar. Untuk menggunakan fungsi encrypt dan decrypt Laravel, kita wajib memanggil terlebih dahulu fase descript. Baru kemudian kita bisa menggunakan fungsi encrypt dan decrypt untuk membuat enkripsi dan dekripsi data di Laravel. Selanjutnya perhatikan pada fungsi enkripsi. Untuk membuat enkripsi kita bisa menggunakan metode encrypt string ini, dengan memasukkan data yang ingin dienkripsi di dalam parameter metode ini. Ini datanya yang ingin dienkripsi, dan untuk mendekripsi kita bisa menggunakan metode decrypt string dengan memasukkan hasil enkripsi data yang ingin dekripsi. Sekarang kita lihat hasilnya dengan menjalankan project Laravel kita dengan akses root enkripsi. Oke, di sini kita ketik artisan server, enter. Oke, sekarang kita buka web browser kita ketikkan localhost enkripsi, enter. Di sini ada error unexpected token ini. Kita lihat lagi untuk perbaiki. Oke, di sini kita lupa menambahkan tanda titik koma. Oke, kita jalankan lagi, kita reload. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Sangat panjang sekali sampai di sini. Oke, kita coba perbaiki. Oke, kita jalankan ulang. Iya, jadi seperti ini. Nah, seperti yang terlihat pada layar, data yang sebelumnya berbentuk string belajar Laravel di Stick Pemilih Kupang berhasil dienkripsi. Kemudian kita juga mendeskripsi kembali hasil enkripsi sebelumnya sehingga berhasil menampilkan kembali belajar Laravel di Stick Pemilih Kupang. Oke, sekian tutorial encrypt dan decrypt Laravel. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Membuat enkripsi URL di Laravel. Kita juga bisa membuat enkripsi URL pada Laravel dengan menggunakan fitur ini. Caranya masih sama seperti sebelumnya, hanya saja kita perlu membuat root yang menangkap data seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, kita buat root baru.
sini kita ketikkan root get data, koma, kita ambil yang ini, metodenya kita pakai metode data, lupa tanda titik koma, terus ada satu lagi get diketurun data slash kurawal data rahasia kurung kurawal koma, kita ambil yang ini lagi, kita copy ke sini. Metodenya kita pakai metode data proses, titik koma. Nah, root yang ini adalah contoh root pengiriman data dari URL yang saya buat. Untuk kedepannya teman-teman bisa mengembangkan lagi sesuai dengan keinginan. Pada root slash data, root yang ini, kita akan mengirimkan data melalui URL. Data yang dikirim menuju ke yang kedua. Data dikirim menuju ke sini. Oke, selanjutnya kita buat dua function baru dalam controller. Oke, kita masuk ke controller. Kita buat fungsi baru lagi. Kita ketikkan public function data enter public function data titik kurung kurawal enter variabel parameter sama dengan array enter. Di sini kita ketikkan nama TV bonus city, lupa tanda koma, kemudian enter lagi. Di sini ada pekerjaan, mahasiswa, koma, lalu di bagian tutup array-nya ini kita kasih tanda titik koma, lalu enter. Ada variabel enkripsi, sama dengan create titik-titik 2 encrypt kurung variabel parameter. Enter, lalu ada echo.
/data/ kemudian kasih titik variabel enkripsi titik spasi klik di sini oke, koma, lalu kita buat fungsi baru lagi, public function data process kurung variabel data, enter. Di sini ada variabel data sama dengan crypt 2 decrypt kurung variabel data di koma dan general echo nama titik 2 variabel data mirip nama 2, enter. Sini ada echo lagi, br titik koma, sini ada echo, pekerjaan titik variabel data mirip pekerjaan titik koma. Nah, perhatikan pada layar. Di sini saya tidak menggunakan view, jadi langsung saya buat pada bagian controllernya. Teman-teman bisa terapkan sendiri nanti dalam view. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, fungsi data menjadi pengirim data dan fungsi data proses yang menerima datanya. Fungsi yang ini yang mengirim datanya dan fungsi yang ini data proses ini yang menerima datanya. Nah, pada fungsi data kita buat contoh dengan sebuah array. Contohnya yang ini, yang menyimpan data nama dan pekerjaan, kemudian dienkripsi dengan metodenya yang ini. Hasil enkripsinya dikirim ke fungsi data proses melalui URL. URL-nya yang ini. Dan kemudian pada fungsi data proses, datanya ditangkap seperti biasa. Kemudian kita deskripsi datanya dan kita tampilkan sesuai dengan data yang dikirim array tadi. Nah, sekali lagi saya ingatkan, lebih baik teman-teman menggunakan view seperti materi-materi sebelumnya, karena berhubung ini hanya contoh, jadi langsung saya buat di controllernya langsung. Oke, sekarang kita jalankan project Laravel kita dengan mengakses localhost 8000 data. Oke, sebelumnya kita Ctrl C dulu di terminal, lalu ketikkan artisan server.
enter. Oke, kita kemudian buka web browser kita, tekan localhost 8000/data, enter. Sini kosong, kita cari letak kesalahannya. Oke, jadi letak kesalahannya di sini. Saya lupa menambahkan tanda petik ini di bagian sini. Kita tambahkan. Kemudian di sini. Oke, kita coba refresh. Klik di sini. Nama Technoron City, pekerjaan mahasiswa. Nah, seperti yang sudah kita buat, link yang ini berisi data nama dan pekerjaan yang akan kita buat dalam array, dan kita enkripsi sehingga pada saat diklik perhatikan pada URL sini. Nah, kan yang ini itu adalah hasil enkripsi yang kita kirimkan melalui URL tadi. Kemudian kita decrypt pada function data process dan kita tampilkan datanya. Oke, sekian tutorial encrypt dan decrypt Laravel. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Hashing pada Laravel. Ada dua hashing yang sudah ada pada Laravel, yaitu Bcrypt dan Argon 2. Jika kita menggunakan sistem login atau authentication default bawaan dari Laravel, Laravel menggunakan Bcrypt untuk merahasiakan data password user. Silakan teman-teman lihat kembali pada tutorial membuat login dan register yang sudah kita bahas sebelumnya. Tentu di sana Laravel sudah menerapkan enkripsi hash pada bagian password user, dan Laravel menggunakan Bcrypt secara default. Untuk pengaturan hash pada Laravel, teman-teman bisa mengubahnya pada file config hashing.php. Nah, penggunaan hashing pada Laravel. Cara membuat hash untuk password, kita bisa menggunakan atau memanggil fasade hash terlebih dahulu. Baru kemudian kita bisa menggunakan metode make untuk membuat hashnya. Saya buatkan contoh sederhananya. Misalnya kita ingin membuat atau menggenerate data password ke dalam bentuk hash menggunakan Laravel. Nah, silakan teman-teman sediakan sebuah controller. Di sini saya menggunakan controller yang sudah ada, yaitu ini, key controller, untuk mengakses metode pada key controller. Kita buat root baru. Kita ketikkan get /s, koma, kemudian kita ambil yang ini, Ctrl C, lalu kita pastikan jangan lupa tanda titik koma. Metodenya kita pakai metode hash. Oke, seperti ini. Nah, pada saat root hash diakses, maka akan menjalankan metode hash dari controller. Maka sekarang kita buat metode baru dengan nama hash dalam controller. Oke, kita buat metode baru dalam controller. Kita enter. Kita ketikkan public function hash, buka kurung tutup kurung, enter. Di sini ada variabel hash.
password saya sama dengan hash _2 make buka kurung halo 123. Kemudian echo variable hash password saya titik koma. Sini kita jangan pakai halo 123 halo. Oke, seperti ini. Jangan lupa tambahkan di bagian sini use Illuminate support Postgres hash titik koma. Oke. Jadi mohon diingat, setiap kali ingin membuat hash pada Laravel, kita harus memanggil voice_hash. Nah, ini kita harus memanggil ini terlebih dahulu. Nah, seperti pada contoh di atas, saya mencoba menggenerate password dari string hello key. Nah, ini stringnya yang ini. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Nah, sekarang kita coba jalankan project Laravel kita. Nah, di sini kita Ctrl C, lalu PHP artisan server, kita enter. Oke, kita akses localhost 8000 hash, kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Hash tersebut akan terus berubah setiap kali di reload. Coba kita reload. Nah, dia akan berubah setiap kali kita reload. Oke, sekian tutorial membuat hashing. Semoga bermanfaat dan terima kasih.